Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akan bahas kelanjutan bab wudu dan sekarang ada pada poin keempat. Mungkin di buku antum poin D, yaitu furudul wudu wa arkanuhu, hal-hal yang diwajibkan atau yang merupakan rukun wudu. Ada dalam berapa? 52. Silakan. Poin keempat, fardu dan rukun wudu. Fardu wudu tidak lain adalah rukun wudu itu sendiri, karena fardu-fardu ini terdiri dari substansi wudu. Setiap ucapan dan perbuatan yang terkandung padanya substansi ibadah berarti ia merupakan rukun. Ya. Dan kalau dia merupakan rukun, berarti kalau tidak dikerjakan maka ibadah tersebut batal, tidak sah. Bila hilang substansinya ini yang disebut dengan rukun. Apa saja? Fardu wudu itu ada 6, yaitu yang pertama, membasuh wajah, diantaranya berkumur, istinsyaq atau menghirup dan memasukkan air ke dalam hidung, dan istinthar atau mengeluarkan air dari hidung. Antum masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya suruh sebut istinsyaq, istinthar. Sayangnya penerjemah meletakkan kalimat atau istilah istinsyaq, istinthar adalah sekarang. Yang terbaik adalah kalau dia letakkan di minggu yang lalu yang sudah kita baca, ya, supaya definisinya didapatkan lebih dahulu sebelum membaca lebih lanjut tentang hukum. Ada yang namanya istinsyaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung, dan ini pakai tangan apa? Kanan. Ada lagi namanya istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung menggunakan tangan kiri. Menurut penulis buku ini, istinsyaq dan istinthar, begitu juga kumur, itu adalah kewajiban dalam wudu. Meskipun saya pribadi lebih condong pendapat bahwa yang wajib adalah wajah saja, sedangkan kumur, istinsyaq, istinthar itu hanyalah sunnah. Saya pribadi lebih memilih kalau berwudu tidak kumur, tidak istinsyaq, tidak istinthar, maka wudunya sah. Tapi kalau lihat di buku ini, itu merupakan rukun, berarti kalau tidak maka tidak sah. Ala kulli hal, ini memang ada khilaf ulama. Karena ini ada khilaf ulama, kalau memang masih bisa kumur, istinsyaq, istinthar, maka lakukan, jangan ditinggalkan. Kalau masih bisa. Tapi kalau pada kondisi tertentu tidak memungkinkan, maka ya silahkan wudu hanya wajahnya saja tanpa kumur, istinsyaq, istinthar. Silakan. Ini berdasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Laqit radhiyallahu anhu, yang artinya bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyaq atau memasukkan air ke hidung, kecuali jika kamu dalam keadaan berpuasa. Kalau sedang berpuasa, maka istinsyaqnya jangan keras-keras. Juga hadis yang lain yang artinya jika kamu berwudu berkumurlah. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dimarfukan yang artinya barang siapa berwudu hendaklah dia beristinthar atau memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya. Ini juga disebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lanjut. Poin kedua, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ini juga merupakan kewajiban wudu. Mencuci tangan, yang dicuci itu sampai siku. Terus? Yang diawali dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Hal itu didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya jika kalian berwudu maka hendaklah memulai dengan sebelah kanan terlebih dahulu. Saya sudah sampaikan di minggu lalu
Bila antum berwudu 3 kali, maka tangan kanan 3 kali, lalu kiri 3 kali boleh, kanan kiri juga boleh. Yang penting kanan dulu. Ketiga, mengusap kepala secara keseluruhan termasuk kedua telinga. Hal itu berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang artinya 2 telinga termasuk bagian dari kepala. Dan didasarkan pula pada kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membasuh kedua telinga. Mengusap kepala terdiri dari 3 cara. Yang pertama, mengusap seluruh kepala. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Beliau mengarahkan ke belakang, kemudian membalikkan kembali ke arah semula. Beliau memulai dari bagian kepala terdepan, lalu mengusap dengan kedua tangannya sampai ke tengkuk beliau, kemudian mengembalikannya ke tempat beliau memulainya. Itu sudah dipraktekkan minggu lalu. Kalau mengusap kepala itu, ambil air dengan tangan kanan, tuang ke tangan kiri, lalu dibuang, sehingga air yang tersisa di telapak tangan kanan kiri saja yang dipakai untuk mengusap. Dimulai dari tempat tumbuh rambut yang paling depan, diusap ke belakang sampai tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan kepala, lalu menggosok telinga. Nah, cara kedua, mengusap bagian atas penutup kepala atau sorban. Jadi maksudnya adalah, kalau cara yang kedua ini, yang diusap bukan kepalanya tapi penutupnya. Dan ini nanti akan ada babnya secara khusus. Sekarang tidak perlu dipanjang lebarkan. Nanti akan datang saja. Hal itu didasarkan pada hadis Amr bin Umayyah dari ayahnya. Dia bercerita, aku pernah menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap penutup kepala dan kedua khuf atau sepatunya. Disyaratkan dalam mengusap penutup kepala saja atau mengusap bagian atasnya dengan disertai ubun-ubun. Beberapa syarat yang sama dengan mengusap kedua khuf atau semacam sepatu. Hal itu yang menjadi pilihan Al-Alamah Abdullah bin Baz dan Ibnu Taimiyah rahimahumallah. Cara ketiga, mengusap ubun-ubun dan penutup kepala. Hal itu didasarkan pada hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu lalu mengusap ubun-ubun dan bagian atas penutup kepala serta bagian atas khuf. Juga didasarkan pada hadis Bilal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap bagian atas kedua khuf dan penutup kepala. Ini detailnya nanti saja saat kita sudah jumpai babnya secara tersendiri. Keempat, membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan benar-benar memperhatikan bagian tumit. Ya. Ini adalah fardu atau kewajiban dalam wudu, yaitu cuci kaki. Yang kaki ini bukan cuma sekedar kena air, tapi betul-betul diperhatikan agar air merata ke seluruh kaki sampai dengan batas mata kaki. Begitu juga jangan dilupakan bagian tumit. Karena ada sebagian orang wudu ingin cepat-cepat, yang kena hanyalah depan-depan kakinya, sedangkan tumitnya terlupa. Dan nanti akan datang hadis yang mengancam bagi orang yang wudu tapi tidak membasuh tumitnya. Hal itu didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar serta Aisyah radhiyallahu anhum, yang artinya celakalah tumit-tumit itu oleh api neraka. Ini hadis yang saya maksud, hadis yang mengancam orang-orang yang wudu sembarangan dan tumitnya tidak kena air. Wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit yang tidak terbasuh dengan air waktu berwudu diancam dengan neraka. Dan juga didasarkan pada kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan hal tersebut. Beberapa fardu wudu di atas adalah yang telah dinaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Beberapa fardu wudu di atas maksudnya itu 1 sampai 4. 1 sampai 4 itu yang masuk dalam ayat. Makanya tadi beberapa kali kita baca ini berdasarkan ayat, ini berdasarkan ayat, tapi ayatnya tidak muncul-muncul. Yang mana ayatnya? Nah, ayat yang berikut ini.
1-4 dalilnya adalah ayat ini. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala, dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Al-Maidah ayat 6. Antum bisa hitung di situ. Pertama wajah, ya tidak. Yang kedua adalah tangan sampai siku. Yang ketiga adalah kepala, dan yang keempat adalah kaki sampai mata kaki. Lanjut. Yang kelima. Kelima, tertib atau beruntun. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan proses wudu itu secara tertib dan berurutan. Dia memasukkan mamsuh atau penyapuan di antara maksulat atau pembasuhan, dan kami tidak melihat adanya faedah dalam hal tersebut selain ketertiban itu sendiri. Selain itu, karena Nabi sendiri berwudu secara tertib. Juga didasarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah. Yang kelima yang merupakan kewajiban wudu adalah tertib. Apa itu tertib? Maksudnya adalah urut-urutannya. Muka dulu baru tangan, tangan dulu baru kepala, kepala baru kaki. Kalau ada orang wudu dimulai dengan kaki, diakhiri dengan muka, maka wudunya batal karena tidak tertib. Ada namanya tertib, ada lagi namanya berkesinambungan. Dan berkesinambungan ini nomor 6. Ada dibaca. Poin ke-6, bersambung. Maksudnya disebut dengan mualat. Apa namanya? Itu di situ ditulis apa? Gak ditulis mualatnya. Nah, paling bagus dalam menerjemahkan sebuah kitab Arab, bila memang ada istilah khusus, maka itu jangan diterjemahkan begitu saja, tapi dibikin istilahnya dulu, baru nanti dalam kurung Indonesianya. Yang keenam itu namanya mualat. Nah, apa itu mualat? Artinya berkesinambungan atau bersambung. Apa itu mualat? Silakan. Poin ke-6, mualat atau bersambung. Maksudnya bersuci secara bersambung dan tidak terputus-putus. Yaitu bersuci secara bersambung dan tidak putus-putus. Bagaimana kategori putus dan tidak putus? Silakan. Berdasarkan hal tersebut, tidak diperbolehkan menunda pembasuhan salah satu anggota badan hingga anggota yang sebelumnya mengering. Ya, maksudnya bersambung adalah tidak putus-putus. Apa kadarnya putus dan tidak putus? Jawabannya, yang sudah diusap atau dicuci sebelumnya sudah kering, itu namanya putus. Contoh. Tidak ada di situ contohnya. Antum berwudu di masjid, lalu ternyata airnya mati. Ternyata antum itu berwudu hanya dengan sisa-sisa air yang ada dalam pipa. Setelah cuci muka, airnya habis. Kemudian antum pindah ke keran yang lain, rupanya juga sama karena ya memang airnya habis. Setelah itu antum pergi ke kamar mandi, rupanya ada sisanya, misalnya di ember misalnya. Kalau antum mau pakai yang itu, kalau muka yang sudah dicuci dengan air sisa tadi masih basah, berarti lanjutkan aja ke tangan. Tapi kalau dia sudah kering mukanya, berarti ulang dari awal. Kenapa diulang dari awal? Karena tidak mualat. Paham ini? Rumah antum misalnya 2 lantai. Antum terbiasa misalnya wudunya di rumah dan airnya ada di lantai 1. Rupanya air di lantai 1 habis. Tandon pun kosong. Lalu ada air tapi di dapur, yang dapurnya ada di lantai 2 misalnya. Antum bersegera naik ke lantai 2, ngambil air di galon. Waktu mau melanjutkan, rupanya tangannya antum sudah kering.
Berarti ulang dari awal atau lanjut ke kepala? Ulang dari awal. Paham ini? Antum mau naik ke lantai 2, katanya istri antum, nggak usah ke lantai 2. Di depan juga ada drum air hujan. Antum ke depan, waktu mau melanjutkan tangannya masih basah. Berarti ulang dari awal atau lanjut ke kepala? Lanjut ke kepala. Paham ini ya? Intinya masih basah atau tidak. Kalau istri antum wudu di rumah, baru cuci muka terdengar suara klaksonnya Pak Lek sayur. Dia takut nanti Pak Leknya kelewatan, susah lagi baginya untuk mengejar sayur. Lalu kemudian dia berhentikan wudunya, lalu dia pakai jilbab, lalu teriak, Pak Lek, Pak Lek. Selesai belanja sayur, dia balik, kira-kira lanjut saja wudunya atau ulang dari awal kira-kira? Jelas ini? Hal itu didasarkan pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang berwudu lalu dia meninggalkan satu bagian sebesar kuku kakinya. Kemudian hal itu dilihat oleh Nabi. Beliau pun bersabda, "Ulangi dan perbaikilah wudumu." Kemudian orang itu mengulangi wudunya lalu mengerjakan sholat. Juga menurut riwayat Abu Dawud bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyaksikan seseorang mengerjakan sholat, sementara pada punggung kakinya terdapat kira-kira sebesar logam uang dirham yang tidak terbasuhi oleh air. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang itu untuk mengulangi wudhu dan sholat. Seandainya wudhu itu tidak wajib dilakukan secara bersambung, niscaya beliau akan memerintahkan orang itu membasuh bagian yang tidak terbasahi saja. Ada orang wudhu, tumitnya tidak kena. Oleh Nabi disuruh ulang dari awal. Kalau seandainya tidak wajib untuk nyambung, tentu Nabi suruh dia cukup cuci kakinya saja. Tapi karena wudhu itu harus bersambung, basah ke basah berikutnya, maka Nabi suruh ulang dari awal. Inilah hal-hal yang diwajibkan di dalam wudhu. Muka, adapun kumur, istinsyaq, istinthar, ini ada khilaf. Tangan sampai siku, kepala, dan yang terakhir adalah kaki sampai dengan mata kaki. Ini yang berdasarkan ayat. Ada tambahan yang kelima dan keenam, yaitu wajib tertib. Tertib itu artinya berurut-urut, tidak boleh ditukar-tukar. Dan yang keenam adalah mualat, artinya berkesinambungan, di mana air terus membasahi bagian-bagian yang satu sebelum dan terus menerus, dan tidak ada bagian yang kering sebelum dilakukannya pembasuhan atau pencucian di rukun yang setelahnya atau anggota wudhu yang setelahnya. Saya kira ini jelas. Sekarang adalah syarat wudhu. Kalau wudhu tidak memenuhi syarat ini, berarti wudhu tidak sah. Ya kan? Poin E, syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu ada 10. Yang pertama, Islam. Antum pegang pena sambil nyimak, kasih angka. Kan dia bilang ada berapa tadi? 10. Yakinkan betul dengan memberi angka. 1, Islam. Hah? Oh, di buku saya tidak ada. Antum dikasih angka? Coba lihat. Oh, bagus. Terus? 1, Islam. Kalau orang kafir wudhu, tidak sah wudhunya. Terus? Kedua, berakal. Kalau orang gila berwudhu, maka tidak sah wudhunya. Ketiga, mumayyiz atau baligh. Mumayyiz ini bukan baligh, beda. Di situ terus apa? Mumayyiz itu artinya bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara bahaya dengan yang tidak bahaya. Anak umur 4 tahun, kira-kira kalau pegang pisau dia tahu nggak itu bahaya? 4 tahun? Tahu. Tapi kalau anak 1 tahun pegang pisau, kira-kira dia tahu itu bahaya? Nah, itu namanya belum mumayyiz.
Maka kalau bawa anak bayi nggak usah diwudukan, karena diwudukan juga wudunya nggak sah. Tapi kalau mau bawa anak umur 4 tahun 5 tahun ke masjid, maka suruh wudu, karena meskipun belum balik dia sudah bisa membedakan. Beda lagi balik itu sudah mencapai ya usia bulughh. Kalau anak laki-laki dengan mimpi basah, anak perempuan bisa juga dengan mimpi basah ditambah dengan haid. Adapun anak laki-laki maupun anak perempuan dengan tumbuhnya rambut-rambut kasar di sekitar kemaluan, ini tanda baligh. Ya. Kalau anak perempuan tumbuhnya payudara, ini juga tanda baligh. Maka kalau di situ diterjemahkan mumayyiz atau baligh, salah. Mumayyiz itu sama baligh beda. Maka antum beri catatan di situ, kata UMS tidak harus baligh. Beda baligh sama mumayyiz. Dicatat betulan kayak itu. Intinya saya bilang tamyiz sama baligh itu beda. Mumayyiz 4 tahun bisa, tapi kalau baligh 4 tahun tidak ada. Ya tidak? Antum mimpi basah umur berapa? 9, 10 gitu kan? Tapi antum sudah tahu mana bohong, mana bukan bohong, mana jujur, mana yang dusta. Antum sudah tahu paling di usia 6 tahun sudah tahu. Ya tidak? Jadi beda ya. Mumayyiz itu bisa membedakan baik buruk, bahaya ataupun tidak. Sedangkan baligh itu dengan cara mimpi basah yang saya sebut tadi. Kalau laki-laki mimpi basah atau tumbuh rambut kasar di kemaluan. Adapun perempuan tumbuh payudara dan haid. Bila sampai usia 15 semua itu belum pernah terjadi. Sampai usia 15 belum pernah mimpi basah, rambut kasar di kemaluannya belum tumbuh, belum pernah haid, maka 15 tahun sudah cukup untuk menghukumnya baligh. Ini jadi panjang jadinya, gara-gara urusan baligh. Lanjut. Syaratnya mana? Syaratnya tadi mana? Mumayyiz atau baligh? Yang syarat adalah mumayyiz. Yang syarat adalah mumayyiz. Adapun anak yang belum balik, misalnya 7 tahun, tadi saya bilang mau dibawa bapaknya ke masjid, maka jangan bilang gini, kamu dosa wudu, kamu juga tidak balik kok. Loh, suruh dia wudu, karena dia sudah mumayyiz. Paham ini? Salatnya anak 7 tahun tanpa wudu tidak sah. Paham ini? Anak 7 tahun belum balik ikut sholat tapi tidak wudu, maka sholatnya tidak sah. Di zaman Nabi ada anak 6 tahun jadi imam kampung, namanya Amr bin Salamah. Meskipun Amr belum balik, Amr sebagai orang yang mau sholat harus wudu. Maka yang benar, yang syarat wudu itu bukan balik tapi mumayyiz. Nah, lanjut. Syarat keempat, niat. Kelima, tidak berniat memutuskan niat sampai wudunya itu sempurna. Keenam, terputus dari hal yang mewajibkan wudu atau hadas. Stop dulu. Terus? Ketujuh, istinja atau cebok dengan air, atau istijmar atau membersihkan kemaluan dan dubur dengan benda padat seperti batu dan sebagainya. Itu berapa sudah? 7. Jadi maksudnya gini, perhatikan ya. Di antara syarat sah wudu adalah cebok. Maksudnya itu selesai cebok baru boleh wudu. Tapi sambil BAB, sambil wudu tidak sah. Paham ini? Misalnya mau hemat waktu, sambil BAB, sambil wudu. Selesai wudu, berhenti juga hajatnya, baru cebok. Maka ini tidak sah wudunya. Itu maksudnya adalah
Itu yang dimaksud dengan syarat sah wudu cebok. Tapi kalau memang lagi ndak BAB, ndak BAK, ndak usah buka celana lalu cebok. Karena sebagian orang mengira syarat sah wudu itu adalah cebok. Jadi dia ndak BAB, ndak BAK, kalau mau wudu cebok. Gitu. Pada cebok ini kalau BAB, BAK gitu. Sehingga kalau BAB atau BAK belum selesai maka tidak boleh wudu dulu. Lanjut. Itu tadi 7 ya. 8. Ke-8, air yang dipergunakan harus suci. Ke-9, harus suci. Maka kalau air yang dipakai berwudu itu najis, maka batal wudunya. Contoh, antum punya drum air hujan. Antum terbiasa wudu pakai air di drum itu. Setelah wudu, terus antum curiga kok ada memang agak bau-bau. Antum intip ke dalam drum itu, rupanya ada tikus di dalamnya. Dan saya pernah begitu. Setelah selesai baru kemudian melihat di dalamnya ada tikus. Pantasan kok tadi curiganya airnya sudah kok bau gitu. Itu berarti tikusnya sudah mencemari air wudunya dan menjadikannya najis. Maka wudu yang tadi harus diulang. Lagi tidak mungkin antum tidak ulang. Antum pasti ulang kan? Ya. Sebetulnya enak juga rupanya. Atau kata mama antum, dosa diulang, hemat air. Biar aja sudah tadi air bekas tikus itu. Ke-9. Ke-9, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Oh, pantasan aja kalau saya heran. Coba antum ulang nomor 8. Nomor 8. Syarat ke-8, air yang dipergunakan harus suci. Sudah? Nah itu kurang berarti. Harus suci dan halal. Soalnya saya mengira, tadi sempat saya nunggu, oh pembacanya berhenti sampai di situ. Saya mengira nomor 9-nya adalah halal. Rupanya dia langsung lompat, berarti si penerjemah luput menerjemahkan yang ada di sini. Disebutkan di sini yang ke-8 adalah tuhuriyati ma'in wa ibahatuh. Sucinya air dan mubahnya. Mubah di sini maksudnya adalah halalnya. Sudah, catat dulu. Yang ke-8 apa? Coba pembaca ulang. Poin ke-8, air yang dipergunakan harus suci dan halal. Harus suci dan halal. Maka tidak sah kalau seandainya berwudu pakai air curian. Misalnya antum wudu di rumah subuh ternyata habis air tandon. Ada keran tetangga di depan yang biasa dipakai untuk cuci motor. Antum tidak izin-izin, kemudian pakai airnya tetangga, antum buka kerannya, maka itu wudu antum batal. Karena air haram, nyolong. Paham ini? Nah, itu penting kan? Sayangnya kalau tidak diterjemahkan dan tidak dijelaskan. Itu tadi yang ke-8, 9. Poin ke-9, tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Yang ke-9, syaratnya wudu kalau tidak ada yang menghalangi untuk sampainya air ke kulit. Seperti cat. Kalau ada tukang bangunan ngecat lalu mau sholat, maka itu cat harus dikasih tinnernya dulu. Jadi hilang baru kemudian wudu. Jangan dibiarkan catnya nempel di kulit. Kalau anak sekolah dulu apa penghalangnya? Tip X, ya kan? Kalau anak perempuan apa yang dipakai? Kutek. Nah, ini dihilangkan dulu. Dan itu berarti kalau ada perempuan pakai kutek berwudu, maka wudunya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Dan kalau dipeliharanya berarti dia berdosa. Maka kalau mau pakai pewarna kuku, misalnya istri gitu ya, dia mau pakai pewarna kuku di masa-masa haid. Tapi jangan sampai nanti dibuat pamer keluar, lalu di hadapan laki-laki itu jadi bahan untuk berhias diri, dan ini jadinya dosa. Nah, intinya hilangkan dulu penghalang airnya. Kecuali kalau sudah diusahakan lalu tidak bisa.
Seperti pulpen. Pulpen itu kan sebagiannya kalau kena kulit sudah kita coba hilangkan, nanti kan dia ada sisanya. Kalau memang masih bersisa maka tidak apa-apa, karena sudah diusahakan tapi tidak bisa hilang semua. Antum tahu lem Korea? Itu kalau kena kulit kan dia berkerak kan. Tapi kalau antum paksa untuk di hari-hari pertama dipaksa untuk dicabut, itu yang tercabut bukan lemnya tapi kulitnya. Maka itu kalau memang sudah diusahakan tidak bisa, maka tidak apa-apa. Terakhir yang ke-10. Poin ke-10, masuknya waktu bagi orang yang terus-menerus berhadas untuk mengerjakan sholat. Maksudnya itu, kalau ada wanita istihadah yang darahnya tidak berhenti-berhenti, atau ada orang yang tidak bisa menahan kencing, dia sakit yang kencingnya terus-menerus keluar. Begitu juga misalnya ada darah intinya yang terus-menerus keluar, maka dia baru sah wudunya kalau sudah masuk waktunya. Adapun wudu, ini contoh ya. Contoh orang kena kanker prostat. Jam 6:30 baru maghrib. Jam 5:30 dia sudah wudu. Lalu air kencingnya keluar di jam 6. Maka wudu yang tadi 5:30 tidak sah. Tapi kalau memang sudah masuk waktu maghrib 6:30, lalu dia berwudu, lalu dia pergi sholat, sambil sholat keluar air kencing, maka sholatnya sah. Karena memang sudah tiba waktunya wudu. Paham kan? Ada akhwat, darahnya terus menerus keluar. Dia mau sholat zuhur. Sholat zuhur jam 12:30. 12:30 dia wudu. Kemudian dia sholat. Meskipun darahnya keluar saat sholat, sholatnya sah. Karena memang sudah tiba waktunya untuk mengerjakan sholat. Tapi kalau 11:30 waktu zuhur, 11:30 dia sudah mandi dan sambil mandi sambil wudu, jam 12 keluar darahnya, lalu dia lanjutkan sambil sholat, sampai sholat, maka sholatnya batal karena darahnya keluar sebelum waktunya untuk berwudu. Paham tidak? Demikian syarat-syarat wudu. Berikut ini adalah sunnah wudu. Sunnah wudu artinya kalau dia dikerjakan, wudunya semakin berpahala. Bila pun tidak, maka wudunya tetap sah. Silakan. Poin F, sunnah wudu. Yang pertama, bersiwak. Maaf, apa tadi sunnah wudu? Bila dikerjakan? Kalau tidak? Wudunya sah atau tidak sah? Sah. Pertama adalah bersiwak. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya, seandainya aku tidak khawatir akan mempersulit umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Kedua, membasuh atau mencuci kedua telapak tangan pada permulaan wudu, kecuali jika seseorang bangun dari tidur. Dia wajib membasuh keduanya 3 kali sebelum dia memasukkannya ke dalam bejana. Kalau mau berwudu, maka mencuci tangan itu adalah sunnah. Kalau dikerjakan berpahala, bila tidak dikerjakan wudunya sah. Kecuali kalau sebelum wudu ini tadinya tidur. Karena sebelum tidur, kalau baru bangun tidur seperti mau sholat subuh, maka cuci tangannya berubah menjadi wajib. Karena Nabi melarang seseorang mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum dicuci dulu 3 kali. Apabila dia bangun tidur. Ya. Paham ini enggak? Kalau sholat maghrib bisa dibilang begini, sholat zuhur, sholat maghrib, isya, itu cuci tangannya sunnah aja. Karena secara umum kita mau sebelum sholat tidak tidur. Tapi kalau sholat asar biasanya tidur siang dulu, ada agenda tidur siang. Kalau sholat subuh biasanya tidur malam. Nah, cuci tangan saat wudu, waktu asar dan waktu subuh secara umum wajib bagi yang memang tidur. Nah, 3.
Ketiga, menggosok-gosok bagian wudhu. Menggosok-gosok itu sunnah. Jadi kalau cuma sekedar dikenakan air, yang penting betul-betul yakin. Ya, coba lihat saya. Ada kan orang kalau wudhu gini, set. Gitu kan? Tapi dia betul-betul yakin itu air kena semua ke tangannya sampai siku, maka wudhunya sah. Cuma kalau digosoknya, maka itu berpahala lebih. Paham ini? Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan sepertiga mut air, lalu beliau menggosok-gosok lengan beliau. Poin keempat, membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3 kali atau 2 kali juga boleh. Mendua kalikan itu sunnah. Meniga kalikan juga sunnah. Yang wajib adalah 1. Wajib 1, 2, 3 itu adalah sunnah. 4 haram. Hal itu didasarkan pada hadis Humran dari Utsman radhiyallahu anhu. Maaf, coba ulang. Keempat, membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3 kali atau 2 kali. Antum beri catatan di situ atau di garis bawahi. Membasuh. Adapun mengusap beda lagi. Itu yang disunnahkan 2-3 kali adalah yang basuh. Adapun yang usap hanya 1 kali. Tidak boleh 2-3 kali. Makanya di situ tertulis membasuh. Di buku saya dia bilang tathlithul ghusl, meniga kalikan pencucian. Saya tanya dulu jemaah. Ini anggota wudhu ini cuci atau usap? Basuh atau usap? Belum, saya belum nanya. Anggota berikut ini dibasuh ataukah diusap? Saya tanya ya. Wajah, tangan, kaki, kepala, sepatu. Nanti ada dalam bab sepatu. Yang usap-usap 1 saja. Yang boleh di 2 dan 3 kali kan itu yang cuci-cuci. Paham ini? Coba dibaca ulang. Keempat. Poin keempat, membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3 kali atau 2 kali. Dan saya berharap di atasnya antum tulis basuh bukan usap. Adapun usap cuma 1 kali. Berdasarkan hadis Humran dari Utsman radhiyallahu anhu dan juga hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Lanjut. Telah ditegaskan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah berwudu dengan membasuh setiap anggota wudu 3 kali, dan hadis terkait hal ini cukup banyak. Ditegaskan pula bahwa beliau pernah juga berwudu dengan 2 kali. Diriwayatkan pula dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau biasa berwudu dengan 1 kali basuhan pada bagian anggota wudu. Ditegaskan pula dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membasuh beberapa bagian wudu dengan 2 kali basuhan dan sebagian lainnya 3 kali basuhan. Untuk yang basuh-basuh Nabi pernah 2-2, pernah 3-3, pernah juga 2 dan 3 secara bergantian. Selang-seling. Adapun yang usap-usap hanya 1 kali. Ini sunnah yang keempat. Sunnah yang berikutnya setelah adzan. Lanjut yang kelima. Poin kelima, berdoa setelah berwudu. Hal itu didasarkan pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berdoa sunnah. Bila tidak pun tidak mengapa. Wudu sah. Terus. Poin keenam, mengerjakan salat 2 rakaat setelah wudu. Hal itu didasarkan pada hadis Humran dari Utsman dan Uqbah bin Amir serta Bilal radhiyallahu anhum. Itu salat sunnah wudu. Bila pun tidak maka wudu sudah sah. 7. Poin ketujuh, tidak berlebihan dalam menggunakan air dengan tetap memperhatikan kesempurnaan wudu. Sempurna wudunya tapi tetap tidak boros. Sebagian orang demi kesempurnaan mereka boros-boros. Contohnya membuka air di keran itu tidak usah terlalu besar, secukupnya saja. Terus.
Artinya, yang lebih baik bagi seorang muslim adalah berwudu dengan 3 kali basuhan tanpa berlebih-lebihan dalam menggunakan air, baik dalam wudu maupun mandi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa mandi junub atau janabat dari 1 bejana, yakni faraq. Sufyan mengatakan faraq berarti 3 sok. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berwudu dengan 1 mud atau kurang lebih 6 ons air dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia pernah mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 1 bejana yang mampu memuat 3 mud air atau mendekati ukuran itu. Dari Ummu Imarah dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawakan 2/3 mud air, lalu beliau menggosok-gosokkan lengan beliau. Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, maaf, kalau saya bisa ukurkan di zaman sekarang, anggaplah setengah gelas aqua itu sudah bisa buat wudu. Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa fardu wudu itu 1 kali 1 kali. Beliau juga pernah berwudu 2 kali 2 kali dan juga pernah 3 kali 3 kali. Tetapi beliau tidak pernah lebih dari 3 kali. Dan para ulama memakruhkan berlebih-lebihan dalam berwudu dan melampaui apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai penggabungan beberapa riwayat di atas, Ibnu Hajar rahimahullah berkomentar, itu menunjukkan perbedaan keadaan dalam hal tersebut sesuai dengan kebutuhan. Tidak diragukan lagi bahwa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan untuk senantiasa menghemat air dengan tetap memperhatikan kesempurnaan wudu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, aku pernah menginap 1 malam di rumah bibiku Maimunah. Pada sebagian malam itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, kemudian berwudu dari geriba yang tergantung dengan wudu ringan. Setelah itu mengerjakan sholat. Dengan demikian, sudah sepantasnya untuk menghemat air dan tidak menggunakannya secara berlebihan. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia bercerita, ada seorang badui yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memperlihatkan kepadanya wudu dengan 3 kali 3 kali basuhan. Kemudian beliau bersabda, yang artinya, demikian itulah wudu. Barang siapa melebihi dari ini, berarti dia telah melakukan suatu keburukan, berlebihan dan zalim. Nabi wudunya maksimal 3/3. Kata Nabi, siapa yang lebih dari 3, maka dia justru berbuat buruk dan berbuat zalim. Sedikit lagi. Dari Abdullah bin Mughaffal bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, akan ada di tengah-tengah umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita baca pada malam hari. Di sini banyak pertanyaan penting, tapi karena keterbatasan waktu tidak mungkin saya baca semua. Apakah boleh wudu dalam keadaan telanjang? Jawabannya boleh. Bagaimana jika orang punya tato? Apakah wudunya sah? Tato itu ada 2. Ada tato yang ditembak-tembak begitu ya, sehingga menimbulkan pendarahan di dalam bagian dalam, dan itu yang di luar dari tatonya adalah kulit biasa. Maka bertato seperti ini haram. Baik yang mentato maupun yang ditato, mereka berdua berdosa. Tetapi bila mereka berwudu, maka wudunya sah. Tato yang kedua adalah tato yang ditempel lalu digosok. Isinya Power Ranger, Batman dan semacamnya. Maka ini menghalangi kulit. Bertato seperti ini tidak berdosa bagi anak-anak, berdosa bagi bapak-bapak. Dan karena dia menghalangi kulit, maka sebelum berwudu wajib dihilangkan dulu, kecuali kalau tatonya itu bukan di anggota wudu, misalnya di tempat antum imunisasi. Di mana itu? Di sini kan? Tempat imunisasi kan dulu kita kalau SD kan suka ditato gitu ya. Maka ini wudunya sah.
apakah henna itu pacar di kuku wudunya sah dan juga di kulit? Daun pacar itu meresap ke dalam kulit, dia tidak melapisi kuku dan kulit, maka insya Allah wudunya sah. Itu antum ibaratkan mbok jamu ini apa namanya, marut kunyit, terus diperas-peras, lama-lama kuku dan jarinya kuning semua. Tapi apakah itu kunyitnya di melapisi? Jawabannya tidak. Maka ini sah mbok jamu wudu. Bolehkah wudu wajahnya 3 kali tapi tangannya 2 kali? Jawabannya boleh. Tadi sudah disebut. Nabi ada 2-2, ada 3-3, ada juga 2-3. Apakah bolehkah wudu pakai air minuman seperti Coca-Cola dan Ultramilk? Boleh. Maaf. Pertama, wudu seperti ini berdosa karena mubadzir. Itu Coca-Cola buat diminum. Adapun susu Ultramilk lebihnya lagi. Kedua, Coca-Cola dan Ultramilk itu bukan air, itu cairan. Yang dipakai untuk berwudu adalah air. Bagaimana itu air yang dipakai berwudu? Jawabannya adalah cairan yang sifat airnya dominan. Tapi bila airnya dimasukkan dengan sesuatu, meskipun sesuatu itu suci dan halal, lalu kemudian kalah sifat airnya, maka tidak boleh dipakai. Contoh teh, tidak bisa berwudu pakai teh karena sifat air yang bening kalah. Kopi, makanya antum juga tidak ditanya, antum mau apa? Air putih, air teh, air kopi. Orang cuma bilang air putih, kopi, teh. Nggak bilang air teh, air kopi. Sebenarnya lazimnya, karena nggak bisa dibilang air teh karena airnya kalah, nggak bisa dibilang air kopi karena airnya kalah. Coca-Cola itu air sama segala sesuatu di dalamnya sama gulanya kalah mana? Kalah air. Susu lebihnya lagi itu bukan betul-betul air, itu memang susu. Ya, maaf keterbatasan waktu. Padahal ini saya tadi baca banyak sekali pertanyaan penting, tapi semoga bisa dijawab di minggu depan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.